Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kali ini kita masih bisa diberikan nikmat iman dan Islam dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang pembelajaran tarbiyah Islamiyah. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada tabi'in dan tabi'in, dan sampai kepada umatnya yang senantiasa menjalankan ajarannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 6, apa kabar semuanya? Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tarbiyah Islamiyah ini, yaitu tentang Al-Qudsus Syarif. Al-Qudsus Syarif itu adalah Baitul Masjid Al-Qudus, ya, Masjid Kudus yang ada di negara Palestina. Baik, kita sama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Al-Qudsus Syarif, ya. Al-Qudsus Syarif adalah Al-Qudus yang ada di negara Palestina. Itu judul atau tema pada hari ini. Ahdafud dars, tujuan kita belajar judul ini adalah: pertama, yata'arraf makanatul kursi fi qulubil arab wal muslimin. Ya. Yang pertama adalah kalian mampu mengetahui kedudukan Kudus, ya, Quds di hati-hati bangsa Arab dan kaum muslimin. Nomor 2, yuwaddihu, bisa menjelaskan kedudukannya Al-Qudsus Syarif itu. Kemudian nomor 3, yuqaddir, mampu atau bisa menghormati usaha para pembela, para pejuang dalam mempertahankan Al-Qudus yang ada di Palestina. Kemudian nomor 4, yahfadhu ayatil Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah al-waridah bidars, mampu menghafal ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang ada kaitannya dengan pelajaran judul ini. Baik, kita lanjutkan. Ini gambar bangunan Al-Quds, ya. Jadi Al-Qudus ini terdiri dari 3 bangunan tempat suci. Ada yang namanya Masjidil Aqsa, ya, masjid kepunyaan orang muslim. Kemudian ada gerejanya juga, ada tempat ibadahnya orang Yahudi. Baik, ini yang selama ini diperebutkan oleh negara yang namanya negara Israel. Al-Qudus Syarif, ya, Kudus yang mulia itu adalah bidaulati Palestin al-Arabiyah, yang ada di negara Palestina, Arab Palestina. Lahu makanatun kabiratun fi qulubil muslimin, mempunyai kedudukan yang besar, kedudukan yang mulia, fi qulubil muslimin, dalam hati kaum muslimin.
Di annahu yadummu al-masjidil haram li'annahu yadummu al-masjidil aqsa al-mubarak alladhi asrallahu bin nabi. Karena Kudus itu adalah yadummu mengandung Masjid Aqsa, ya. Maksudnya Al-Qudus itu terdapat adanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabi dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa. Wa minhu dan dari Masjidil Aqsa itu urija diangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila samawat al-ula, ke langit-langit yang paling tinggi. Hatta wasala ila sidratul muntaha, sampai ke sidratul muntaha. Fara'a min ayati rabbihil kubra, dan karena sudah sampai ke sidratul muntaha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Min ayat, tanda-tanda kekuasaan Rabbihi, Tuhannya, al-kubra yang maha agung. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu ya. Kemudian lanjut, wa faradallahu alaihi wa ala ummati salat. Dan di Sidratul Muntaha itulah, ya, ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan atau diangkat ke langit-langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha, Allah memberikan satu tugas atau perintah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya, yaitu salat. Wa faradallahu alaihi wa ala ummatihi as-shalah, dan diwajibkannya kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya as-salat, ya. Bahkan al-muslimun yatawajjahuna fi salatihim ilal masjidil aqsa awal sehingga orang-orang muslim, kaum muslim, yatawajjahuna, menghadap dalam salatnya ke Masjidil Aqsa pada mulanya. Walihada, dan untuk ini, fa inna ahammiyatul kursi asy-syarif, maka sungguhnya pentingnya Al-Qudus Syarif itu adalah wa makanatu, dan kedudukannya fi qulubil muslimin, dalam hati kaum muslimin, itu tatamassalu, tercermin dalam dalam annahu, bahwasanya Kudus itu adalah huwa al-makan alladzi hadatsas, tempat Kudus itu adalah al-makan alladzi, tempat yang dimana terjadinya dua mukjizat yang besar, ya. Hadatsat, terjadinya dua mukjizat, yaitu al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra itu perjalanannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Wal Mi'raj, dan diangkatnya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit yang paling tinggi sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian wa annal Qudus Syarif, dan sesungguhnya Kudus itu adalah kana kiblatal muslimin, sebagai kiblat kaum muslimin yang pertama. Kiblatal muslimin al-ula fis shalah, kiblat orang muslim yang pertama dalam salat. Wa tawajjuh ilallahi bil ibadah, dan menghadapnya kepada Allah bil ibadah dalam beribadah. Wa annal Quds syarif kana kiblatal muslimin al-ula fis shalah wa tawajjuhi ilallahi bil ibadah, dan bahwasanya Al-Qudus Syarif itu adalah sebagai kiblat
hendaknya kaum muslimin yang pertama bis sholat dalam sholat, wa tawajjuh dan menghadap kepada Allah dalam beribadah. Wa annal masjidil aqsa dan masjidil aqsa adalah minal masajidis salasah allati hassan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ziyaratiha. Sesungguhnya Masjid Aqsa itu adalah salah satu masjid yang 3 yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mengunjunginya. Wasyaddir rihal aslis safari ilaiha, dan memerintahkan untuk sengaja kita diperintahkan untuk perjalanan jauh dalam mengunjunginya masjid-masjid yang 3 itu, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, faqala sallallahu alaihi wasallam, la tasuddur rihalu illa ila salasati masajid. Janganlah kamu bersengaja melaksanakan perjalanan jauh illa kecuali ke 3 masjid. Sekali lagi, la tasuddu ar-rihalu, janganlah kamu bersengaja untuk melaksanakan perjalanan jauh, ya, ar-rihal itu perjalanan jauh, illa kecuali ila salasati masajid, kecuali kepada 3 masjid. Pertama, al-Masjidil Haram, Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, wa masjidi, dan masjidku hada. Kata Nabi, masjidku hada ini yaitu Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, wal Masjidil Aqsa, dan yang ketiga Masjid Aqsa yang ada di kota Palestina. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian wa annallaha ta'ala, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yudha'ifu sawabas salati fil Masjidil Aqsa 500 dhi'fin. Sesungguhnya Allah akan melipatkan pahala salat di Masjidil Aqsa dengan 500 lipat pahala. Jadi kalau kita salat sunat, mau salat sholat sunat saja, itu pahalanya itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sampai 500 lipat pahalanya. Itu kalau kita sholat di Masjid Al-Aqsa yang ada di kota Palestina. Inna irtibatal Arab muslimina wa masihina wathiqun bil ardi allati tujadu biha al amakinul muqaddasah. Inna, sungguhnya, irtibatul Arab, hubungan atau pertalian bangsa Arab itu muslimin, baik kaum muslimin, wa masihin, dan kaum Nasrani atau orang-orang Kristen, ya, hubungan. Jadi bangsa Arab itu ada orang Muslim, ada orang Kristen, ya, Masehi atau Nasrani, itu hubungannya wasikun, kuat, pertalian saudaranya itu kuat, bil ardi, karena tanah yang terdapat tempat-tempat suci itu. Jadi di Palestina itu ada namanya Kudus, ya, tanah Kudus, ya, Al-Quds. Itulah tempat-tempat suci, ya, yang menjadikan hubungan yang kuat antara bangsa Arab, baik bangsa Arab yang beragama Islam maupun yang beragama Nasrani atau Kristen. Li'annaha juz'un asilun mubarakun. Li'annaha, karena tempat-tempat suci itu adalah juz'un, merupakan bagian yang penuh keberkahan, ya, tanah itu, dan penuh bagian yang penuh keberkahan, min ardihim, dari tanah-tanah mereka, yang allati barakallah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa baraka haulaha,
dan diberkahi haulaha, tanah-tanah yang ada di sekitarnya. Jadi Al-Qudus itu ada tanahnya yang di sekitar itu juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi yang telah memperjalankan bi 'abdihi hambanya. Siapa hambanya itu adalah, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, memperjalankan lailan pada malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram yang ada di kota Mekah, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa yang ada di Palestina, alladzi barakna haulahu, yang telah diberkahi oleh kami, haulahu, sekitarnya, linuriyahu, sungguhnya kami akan memperlihatkan kepada dia, yaitu kepada Nabi Muhammad, min ayatina, di antara kekuasaan atau kekuasaan kami, yaitu mukjizat ya, akan dilihatkan kepada Nabi Muhammad. Innahu, sungguhnya Allah, huwas samiul basir, maha mendengar, al-basir, dan maha melihat. Walihada, dan karena inilah, kanat Madinatul Quds, bahwa kota Quds itu adalah azizatun, sangat dicintai, wa ghaliyatan, dan tempat yang mahal, yang berharga, ala qulubil Arab, pada hati-hati bangsa Arab, muslimin, baik kaum muslimin, wa masahin, maupun kaum masahi atau Nasrani, mungdu fajril Islam, sejak adanya Islam, wa hatta yaumina hada, sampai sekarang ini, wa ila an taquma sa'ah, dan bahkan sampai hari kiamat nanti. Baik, itu penjelasan cerita tentang Al-Quds, ya, Al-Quds yang ada di kota Palestina. Jadi salah satu 3 masjid, ya, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk mengunjunginya adalah, salah satu adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sehingga karena di Palestina inilah, di Masjid Aqsa inilah Nabi Muhammad, ya, dimi'rajkan, diangkat ke langit 7, ke langit yang paling tinggi, sampai ke Sidratul Muntaha, ya. Dan di sana, di Sidratul Muntaha, Nabi menerima perintah sholat untuk beliau dan untuk umatnya, sampai umat Islam dan sampai kepada kita semuanya. Dan di Sidratul Muntaha itu diperlihatkan, ya, mukjizat atau kekuasaan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dan terlebih lagi, kalau kita sholat di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, itu pahalanya akan dilipatkan sampai 500 lipat pahalanya, ya. Apalagi di Masjidil Haram yang ada di masjid yang ada di kota yang ada di kota Mekah, dan Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, itu lebih banyak lagi pahala dilipatkannya oleh Allah SWT. Baik, itu saja yang dapat disampaikan mengenai sejarah atau keistimewaannya Masjidil Aqsa atau Al-Quds yang ada di kota Palestina. Oke, lanjut kita ke latihan, ya. Nomor 1, lil muslimina kiblatani, kaum muslimin lil muslimina kiblatani, al-ula al-Masjidil Aqsa wa saniyatu al-Masjidil Haram. Kaum muslimin mempunyai 2 kiblat. Katanya al-ula, pertama Masjidil Aqsa, yang pertama, wasaniyah, dan yang kedua Masjidil Haram.
yang kedua adalah Masjidil Haram, itu Ka'bah maksudnya ya. Foto sahih, sahih ya. Jadi kita punya yang pertama, kiblat pertama itu adalah Masjidil Aqsa, dan yang kedua kiblatnya ya adalah Masjidil Haram atau Ka'bah yang ada di kota Mekah. Jadi kita dulu sholat itu yang pertama adalah menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina. Kemudian setelah beberapa tahun ya itu dirubah, dipindahkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram atau Ka'bah yang ada di kota Mekah. Baik, lanjut nomor 2, minal masajid allati tasuddu ilaiha rihal, di antara masjid yang harus sengaja dikunjungi adalah salah satunya adalah Masjid Quba As-Sakhra. Masjid Quba As-Sakhra. Katanya Masjid Quba. Atau sahih? Foto ya. Yang betul adalah Masjid Aqsa. Salah ya. Jadi nomor 2 adalah salah. Yang betul adalah Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina. Nomor 3, urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diangkat ila samawat, ke langit-langit yang tinggi, minal Masjidil Aqsa, dari Masjid Aqsa. Jadi Nabi itu diangkat ke langit-langit yang paling tinggi itu mulai dari Masjid Aqsa, Atau sahih? Sahih ya. Jadi diangkatnya Nabi itu dari Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina. Baik, nomor 2, an-nasyatu tsani, kegiatan kedua adalah uktub, tulislah kalimat di idza'atil mahad tatahaddatsu fiha an rihlatil Isra wal Mi'raj. Ya, tulislah kalimat atau kata-kata untuk membuat cerita yang membicarakan tentang perjalanan Nabi Muhammad ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'rajnya, diangkatnya Nabi ke langit 7 atau Isra Mi'raj. Baik, itu tidak usah dikerjakan ya. Itu buat cerita. Kemudian itu nomor 3, ini kegiatan yang ketiga, syariku zumalaika, bekerjalah dengan teman-temanmu di bawah pengawasan gurumu dalam fi'idadi maqal, dalam mengumpulkan makalah atau tulisan-tulisan cerita-cerita tentang kedudukan Al-Qudus. Ya, itu perintahnya. Oke, kita lanjut nomor 4. Ini jawablah dengan jawaban yang tepat. Lil Masjid Al-Aqsa makanatun kabiratun. Nomor 1, Masjid Aqsa itu mempunyai kedudukan yang tinggi, kedudukan yang besar. Inda al-muslimin al-arab atau humama'an, menurut orang kaum muslimin atau bangsa Arab atau dua-duanya. Jawabannya apa? Dua-duanya, yaitu humama'an. Jadi Masjid Aqsa itu sebagai kebanggaan orang bangsa Arab. Ya, orang muslim juga dan orang Arab juga. Orang Arab berarti ada yang muslim dan ada juga orang yang Masehi atau Nasrani atau Kristen. Jadi jawabannya adalah humama'an. Kemudian yang nomor 2, as-sholatu fil Masjidil Aqsa, salat di dalam Masjidil Aqsa, ta'dilu, itu berbanding sebanding dengan alfa sholatin fi masiwahu, 1000 kali sholat di masjid selain Masjidil Aqsa, atau mi'atu alfin, 100.000 sholat di masjid yang lain ya, di masjid selain Masjidil Aqsa, atau khamsami'ati sholatin fi masiwahu, atau 500 kali sholat di masjid selain
Masjidil Aqsa. Nah, yang betul? Khamsa mi'atin, ya, 500 kali pahalanya dengan sholat di selain di Masjidil Aqsa. Nomor 3, kanat kiblatul muslimin al-ula fi shalah. Kiblatnya kaum muslimin yang pertama dalam salat adalah Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, atau Masjidil Rasulullah SAW. Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama kaum muslimin dalam sholat. Kemudian nomor 4, yujadul Masjidil Aqsa fi. Masjid Aqsa itu terdapat di mana? Al-Urdun, negara Yordan, Misra atau di negara Mesir, atau Palestina, di negara Palestina. Kemudian nomor 5, hadasat bil Masjidil Aqsa. Terjadi di dalam Masjidil Aqsa. Terjadi apa? Kejadiannya insyiqaqil qamar, terbelahnya bulan. Ya, ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terjadi di Masjidil Aqsa. Ya, apakah terbelahnya bulan atau Al-Isra wal Mi'raj? Ya, terjadinya Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjid Aqsa yang ada di kota Palestina, wal Mi'raj, dan diangkat dari Masjid Aqsa ke langit-langit yang tinggi. Atau di Masjid Aqsa itu ada kejadian turunnya Al-Quran, nuzul Quran Karim. Mana yang betul? Apa ada yang terjadi apa di Masjid Aqsa itu? Terjadinya adalah kejadian Isra wal Mi'raj. Baik, itu latihan soalnya, ya. Jadi itu latihan soalnya dari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang Al-Qudus, ya. Al-Qudus yang ada di kota Palestina. Baik, itu saja yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama untuk pembelajaran kita ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.